Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana min madrasatil aliyati maba'is solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Faslun fi kaifiyati sholati al-muta'alliqati biwajibin wa yanqasimu lidakhilin fi mahiyatiha wa yusamma ruknan wa li kharijin anha wa yusamma syarton wa bimandubin wa yanqasimu lima yujbaru bisujudi wa yusamma ba'don li ta'akkudi sya'nihi bil jabri li shibhi bil ba'di haqiqatan wa lima la yujbaru wa yusamma hayatan wa huwa ma'adal ab'adu. Arkanus sholati arba'ata asyara bija'li tuma'ninatil arba'i ruknan wahidan nadharan litihadi jinsiha kama addau as-sujudaini ruknan wahidan lidzalika. Ahaduha niyatun wa ajma'atil ummatu ala i'tibarin niyati fis sholati summa inkanatis sholatu nafilatan mutlaqatan wa hiya allati la tataqayyadu biwaqtin wala sababin fayajibu fiha ay sholati amrun wahidun wa huwa qasdu fi'liha litatamayyaza an baqiyatil af'ali wala yajibu ta'yinu wala niyatun nafliyati wa in kana nafilatan muaqqatatan aw dzata sababin wajaba fiha amroni qasdu fi'liha wa ta'yinuha litatamayyaza an sa'iris sholawati khususan allati yajibu fiha ta'yinu min zuhrin wa ghairihi. Walau kanatis sholatu naflan dza sababin la yahsulul maqsudu minhu bikulli sholatin fayanwi fi dzalika sababaha ka sholatil kusufi wal istisqai wa idil fitri awil adha wa sunnati zuhri masalan al qabliyati awil ba'diyati sawaun kana sholal fardhu qoblal qabliyati amla. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal menerangkan tata cara sholat yang berhubungan dengan perkara wajib. Dan perkara wajib itu dibagi menjadi dua, yaitu suatu kewajiban yang masuk pada hakikatnya sholat atau disebut dengan rukun sholat. Dan yang kedua yaitu suatu kewajiban yang keluar dari hakikatnya sholat atau disebut dengan syarat sholat. Dan tata cara sholat yang berhubungan dengan perkara sunnah itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, suatu kesunahan yang diganti dengan sujud sahwi atau disebut dengan sunnah abad. Kenapa dinamakan sunnah abad? Karena dianjurkannya sujud sahwi itu menyerupai dengan sebagian hakikatnya sholat. Dan yang kedua yaitu suatu kesunahan yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi atau dinamakan sunnah hayat. Dan sunnah hayat itu ialah sunnah yang bukan merupakan dari sunnah abad. Rukun sholat itu ada 14 dengan menjadikan 4 tumakninah menjadi satu rukun, yaitu tumakninah ketika ruku', tumakninah ketika i'tidal, tumakninah ketika sujud, dan tumakninah di antara dua sujud. Karena melihat jenis dari tumakninah itu sama lafadznya, sebagaimana para ulama menganggap dua sujud dijadikan satu rukun. Pembagian pertama dari rukun sholat yaitu niat. Para ulama mufakat bahwa niat itu termasuk rukun dari sholat. Yang pertama yaitu apabila sholat tersebut itu sholat sunnah mutlak yang tidak mempunyai qayd sebab waktu dan tidak pula dengan sebab, maka wajib satu perkara yaitu menentukan yaitu menyengaja melakukan sholat agar membedakan antara sholat dengan tidak. Dan tidak wajib pula untuk menentukan dan tidak wajib pula niat sholat sunnah. Dan apabila sholat sunnah tersebut itu memiliki waktu atau memiliki sebab, maka wajib dua perkara. Yang pertama, menyengaja dan menentukan sholat agar membedakan dari sholat-sholat 5 waktu yang mana kewajibannya itu harus ditentukan seperti sholat duhur dan lainnya. Dan yang ketiga, apabila sholat tersebut itu merupakan sholat sunnah yang memiliki sebab, yang maksud dari sunnah tersebut itu tidak bisa dihasilkan dari setiap sholat, maka setelah itu seorang musolli niat sebab-sebab sholat sebagaimana sholat gerhana, sholat istisqa,
sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha dan sholat sunnah duhur seperti qobliyah atau ba'diyah. Baik seorang musolli itu melakukan sholat fardu sebelum qobliyah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.